yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal di surga, siang hari ini kami bersyukur karena kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Meskipun ada duka cita yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar Taurisi Sombo, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat yang ada di tempat ini, Bapa. Tapi kami percaya sungguh bahwa di tengah duka cita ini kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah duka cita keluarga, jemaat dan masyarakat. Tuhan akan datang menghibur, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, di tengah duka cita ini Tuhan, kami terus mendukung dalam doa buat keluarga besar Taurisi Sombo. Teristimewa Tuhan buat suami, papa yang dikasih setelah kepergian orang yang dicintai. Yang pasti baik suami, anak-anak maupun cucu dan cece mengalami kehilangan, mengalami duka cita. Tapi Tuhan, semua itu ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan penghiburan, penguatan, penghiburan bagi keluarga ketika mereka boleh Tuhan perkenankan untuk bersama-sama hidup dengan almarhumah ibu kekasih, istri kekasih, mama, nenek yang kekasih. Tuhan telah memberi kesempatan almarhumah menikmati kehidupan 81 tahun. Di dalam kehidupannya ini Bapa, ada banyak hal yang sudah diperbuat, ada banyak kebaikan yang sudah dinyatakan Tuhan, dan itu kami percaya diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi suami, anak-anak, cucu dan cece yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Tuhan akan menjadi kekasih jiwa bagi keluarga, suami, anak-anak, cucu dan cece. Bapa di dalam sorga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami percaya dalam firman-Mu
ada penghiburan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, di tengah-tengah duka cita ini, kami hendak mencari kekuatan dan penghiburan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan radiasi 100 meter dari tempat ini, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami. Biar kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami semua saat ini, memberikan penguatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca renungkan bersama, kita baca dari Wahyu pasal 14. Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Disilakan pujian dari anak cucu-cucu keluarga besar Taurisi Sombong. Demikian ungkapan iman cucu-cucu
dari almarhum bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan mereka imani ketika Tuhan izinkan duka cita ini terjadi, mereka percaya Tuhan akan ada bersama dengan kita. Sidang perkabungan yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Hari Jumat, ketika Jumat Agung kami bersama-sama di tempat ini melayani almarhumah Kai dan juga anak kekasih mereka, menerima perjamuan kudus, dan rasa-rasanya waktu itu sangat-sangat singkat, belum 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah kenyataan kehidupan ini. Jika sudah waktunya Tuhan panggil, tidak ada yang bisa menolak. Inilah kenyataan hidup ini. Jika sudah tiba waktunya, semua kita akan mengalami kematian. Kematian adalah merupakan satu fakta, kenyataan yang harus diterima oleh setiap kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, meskipun kita semua tahu dan mengakui itu bahwa suatu kali kelak kita akan mati, tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang takut mati. Ada banyak orang yang selalu ingin menghindari supaya dia tetap umur panjang. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang tidak suka mati? Banyak orang yang takut menghadapi kematian. Ada yang boleh jawab Bapak Ibu? Takut mati? Ya. Ada orang Bapak Ibu, karena dia takut mati, masih pakai apa ya, menjaga diri. Iya. Sampai zaman modern ini masih ada orang pakai itu. Dalam kenyataan, orang bilang, so kurang napas satu-satu, kulit bungkus tulang, seberapa kali antar tapi balik ulang. Karena dia punya sesuatu, ya Bapak Ibu Saudara, karena dia punya sesuatu, makanya dia tahan-tahan itu napas. Saudaraku, sebenarnya bukan itu barang itu yang tahan supaya dia napas, tahan. Tetapi Tuhan mau dibereskan dulu, dikeluarkan dulu. Karena kalau anak Tuhan untuk menghadap tahta Allah harus bersih, harus dibereskan di dunia ini. Bukan karena opo-opo yang torang pegang, bukan karena doti yang torang pegang, sampai napas itu masih balik. Ya, ingat Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan sering kali ya, setengah mati diberdoakan seberapa pendeta didatang berdoa, tapi belum putus. Kenapa? Karena belum diputuskan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Setelah diputuskan, dibuang, dibakar, sudah pergi dengan tenang. Makanya saya bilang, orang kalau punya penjaga diri dia takut mati. Ya, saya katakan seperti itu. Mengapa orang takut mati? Karena orang belum tahu ke depannya. Ke depannya setelah kita mati, kita orang mau pergi di mana? Ada yang saya tahu mau pergi di mana? Dua saja Bapak Ibu, neraka atau surga. Jadi orang kalau mati sudah dibawa ke tahta pengadilan Bapak Ibu Saudara. Nyanda ada iman Kristen yang menyatakan bahwa ada roh gentayangan. Nyanda ada iman Kristen yang menyatakan bahwa ada arwah penasaran. Tidak ada Bapak Ibu. Amin. Amin. Yo, harus diaminkan. Tidak ada itu. Ya, pada beberapa waktu yang lalu
Saya pernah juga berkhotbah dalam ibadah penghiburan tentang Lazarus dan orang kaya. Ada yang masih ingat? Ya, orang kalau sudah mati tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini. Jadi jangan ada bilang, Bapak Ibu Saudara, kita orang ada lihat dia ada duduk-duduk di kursi. Jangan bilang dia pakai parfum yang dia pakai waktu mati itu ada di sini, ada dia. Saudaraku, tipu muslihat iblis. Iblis yang menyamar, yang mengacaukan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau orang sudah mati, stop. Dia pakai perkara di dunia ini, tinggal di atas. Apakah kita masuk kematian yang kekal atau ke kehidupan yang kekal? Firman Tuhan saat ini berkata, ya, berbahagialah dan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jadi lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikatakan berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan bilang berbahagia, tapi kenapa masih banyak orang yang takut? Kenapa masih banyak orang yang hilang pengharapan? Kenapa masih banyak orang yang ragu-ragu, gelisah ketika menghadapi kematian? Firman Tuhan saat ini bilang berbahagia. Ya. Berbahagia orang yang mati. Di mana? Di dalam Tuhan. Ya tentu kalau bukan di dalam Tuhan, no pergi jongana di neraka. Iya toh? Kalau yang mati di dalam Tuhan pasti kita akan mengatakan berbahagia. Ya, seperti Rasul Paulus bilang, hidup adalah untuk Kristus, mati untuk adalah keuntungan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau orang yang hidup di luar Tuhan, no, tidak ada tempat untuk dia di surga. Orang yang hidup di dalam Tuhan bukan berarti juga cuma percaya, cuma masuk gereja, iya toh, cuma bilang kita orang Kristen, cuma asal jadi baptis, tidak. Orang yang hidup di dalam Tuhan, ayat 12 mengatakan, yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ketekunan menuruti perintah Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan jaminan ya, ketika kita bilang kita rajin di gereja. Beki apa ngana di gereja kok cuma lihat orang pebagaya? Iya tak? Beki apa ngana di gereja kok di belakang nanti dengar tuh khotbah, kok ngana cuma bakar luta di belakang. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Saudaraku, saat ini dalam ibadah pemakaman ini saya mengatakan almarhumah nenek yang kekasih mati dan berbahagia. Karena apa? Ya hidup di dalam Tuhan. Almarhumah selama kehidupannya memberikan kesaksian yang luar biasa. Ya, saya mendengar semua orang bilang ini almarhumah orang yang baik, orang yang tenang. Ya. Dan kita percaya, keluarga harus percaya, engkai anak-anak, cucu-cucu dan cece, bahwa saat ini almarhumah telah ada di pangkuan Bapa di surga. Oleh karena itu biarlah ketika saat ini kita akan memakamkan ibu yang kekasih, almarhumah, istri yang kekasih, mama yang kekasih, kita memakamkan dengan pengharapan bahwa kita suatu kali kelak akan berjumpa di surga yang kekal. Asalkan kita semua tetap setia, asalkan kita semua tetap hidup di dalam Tuhan, mau menuruti perintah Tuhan, kita akan dikumpulkan satu kelak di surga yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Disilakan pujian cucu kandung dari nenek, anak-anak dari ke 8 bersaudara atau 9. Silakan.
Kembali dipersilakan pujian keluarga Taurisi Sombo. Silakan pujian anak-anak keluarga besar Taurisi Sombo. Lama cepat berdiri so mendung kamari. Ya, keluarga besar Taurisi Sombo. Iya, yang merasa keluarga berdiri.